Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Bertemu lagi bersama saya di channel Sundri TV, yang dimana mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, kita langsung aja ke pembahasan ya guys. Dimana disitu ada Fajar bersama Pasha termasuk Lula, yang dimana Fajar menyuruh Pasha dan Lula untuk mewakili Fajar dalam bidang usaha kerjasama bersama usaha lain. Di sisi lain, Fajar pun menyuruh anak buahnya untuk mengantar Pasha ke tempat perusahaan yang akan kerjasama. Ternyata usaha yang akan diajak kerjasama itu adalah Farah. Ketika Pasha mau masuk bersama Lula termasuk pegawainya, di sisi lain Pasha mendengarkan Farah sedang menelpon terhadap anak buahnya untuk menculik Nana. Di situ Pasha pun merasa kaget, apakah saya benar-benar tidak salah pendengaran. Begitu juga dengan Lula, benar saya juga mendengarkan perkataan Farah yang mau menculik Nana dan Junior. Namun pegawainya Fajar tidak mendengarkan perkataan Farah. Gak lama kemudian pas masuk langsung Pasha pun memarahi Farah jikalau dirinya mau menculik Nana. Di situ pun terjadilah adu mulut antara Pasha termasuk si Farah, bahkan Pasha pun dibantu oleh Lula. Gak lama kemudian si Farah pun meminta bukti atas pembicaraan dirinya yang telah didengarkan oleh Pasha tentang penculikan Nana. Gak lama kemudian si Farah pun langsung mengusir Pasha dan Lula. Namun sebelum diusir, Pasha berjanji dirinya akan membawa bukti atas penculikan Nana dan Junior terhadap Farah. Di sisi lain, di situ ada Dewa bersama Nana yang sedang merapihkan tempat untuk tinggal dirinya, yaitu Junior Garden. Di situ pun Dewa mempercantik tempat itu, dimulai dari bunga dan tulisan-tulisan tentang Junior, bahkan kursi dan lainnya, supaya banyak orang yang minat ke tempat itu. Namun di sisi lain, ketika Nana berbicara terhadap Dewa jikalau dirinya sangat berterima kasih kepada orang yang sudah merapihkan tempat itu selain dirinya bersama Dewa. Namun di situ Dewa malah marah terhadap Nana karena berterima kasih terhadap orang yang sangat misterius itu. Di situ Dewa pun curiga, jangan-jangan yang membereskan atau merapihkan tempat itu adalah suruhan Fajar. Gak lama kemudian Fajar pun marah dari Nana, bahkan Dewa pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, ketika Dewa sudah jauh dari tempat Nana, dari tempat Junior Garden itu, tiba-tiba Dewa terpikiran jikalau dirinya malah meninggalkan Nana dan Junior. Gak lama kemudian Dewa pun kembali lagi ke tempat Nana. Namun di sisi lain ternyata tempat itu udah sangat acak-acakan gara-gara ada penjahat rombongan suruhan Bu Farah. Namun sisi lain pun Lucky dan Neta berkunjung ke tempat itu gak sengaja. Di situ mereka melihat Nana. Akhirnya para penjahat itu suruhan Bu Farah menculik Nana dan Junior. Namun Lucky dan Neta yang telah menolong mereka, akhirnya disitu pun terjadilah pertengkaran antara anak buah Bu Farah termasuk Lucky dan Neta. Gak lama kemudian Dewa pun menyusul. Langsung Dewa pun membantu Lucky dan Neta. Namun seketika waktu itu datanglah seperti biasa si tengkorak emas, yang dimana tengkorak emas itu adalah suruhan Pak Nopal. Di situ pun para penjahat suruhan si Farah berhasil diringkus oleh geng tengkorak emas, lalu dibawa ke mobil dan dibawa ke tempat di mana Pak Nopal. Di situ pun Pak Nopal menyuruh anak buahnya untuk membuka mulut terhadap anak buah si Farah. Gak lama kemudian, singkat cerita, anak buah si Bu Farah pun buka mulut jikalau yang menyuruh dirinya adalah Farah. Di situ pun Pak Nopal, kalau gini caranya berarti saya harus semakin dekat terhadap Nana anak saya, kata Pak Nopal, supaya benar-benar terjaganya oleh dirinya. Singkat cerita, Mbak Nopal pun berusaha untuk ke tempat Junior Garden untuk lebih dekat lagi bersama Nana. Akhirnya Pak Nopal pun sampai di tempat Nana dan Dewa. Namun ketika sampai, Pak Nopal tiba-tiba berpura-pura untuk celaka. Akhirnya sampailah di tempat Junior Garden. Lama
kemudian Nana dan Dewa yang mendengarkan suara kecelakaan itu langsung menolongnya. Pas setelah dibuka mobilnya adalah Pak Nopal. Nana pun langsung menolong Pak Nopal dan dibaringkan di kursi tempat Junior Garden, termasuk Nita dan Lucky yang menolongnya. Namun Dewa yang sangat membenci terhadap Pak Nopal itu gak tahu apa alasannya, dan singkat cerita Pak Nopal pun diistirahatkan di situ dan Nana pun mengobati Pak Nopal. Namun Dewa yang mencurigai Pak Nopal ketika matanya selalu melirik Nana. Fajar pun di situ dalam hati, Dewa pun di situ dalam hatinya merasa semakin benci terhadap Pak Nopal. Oke pemirsa, selanjutnya di situ adalah ada Fajar termasuk Lia, di mana mereka sedang memasak untuk sarapan. Namun kalau kemudian Fajar mengajak Lia untuk sarapan di tempat yang sangat mewah. Bahkan dirinya mau mengajak dirinya ke tempat kebun binatang, namun itu dirahasiakan oleh Fajar. Akhirnya mereka pun berangkat dari rumahnya menuju kebun binatang. Setiba sampai di kebun binatang itu, lalu Fajar pun menyuruh Lia untuk merem. Lama kemudian Fajar pun mengikat matanya supaya Lia tidak melihat, karena ini adalah kejutan untuk Lia. Lama kemudian Fajar pun menuntun Lia ke sesuatu tempat kejutan buat Lia. Namun di sisi lain, para penjahat rombongan si Kelvin atau si Tony, ternyata mereka ada di tempat itu. Bahkan mereka pun berbuat untuk mencelakai Fajar dan Lia. Singkat cerita, Fajar pun ke suatu tempat untuk kejutan Lia. Lia pun matanya dibuka lagi, tutup matanya dibuka. Pas dibuka tutup matanya, Lia pun merasa wow, di depannya ada gajah, yang dimana gajah itu mengingatkan terhadap anaknya Lia dan Fajar. Singkat cerita, gak lama kemudian Lia pun mau mengasih makan gajah itu bersama Fajar. Namun di sisi lain, si Tony yang berbuat jahat untuk mencelakai Lia dan Fajar. Gak lama kemudian si Tony pun membawa singkong beracun supaya gajahnya mati dan menyangka terhadap si Fajar dan Lia. Akhirnya Lia dan Fajar pun memberikan makanan untuk gajah itu, yang dimana makanan itu adalah singkong yang dibawa oleh si Tony. Gak lama kemudian singkong itu diberikan oleh Lia dan Fajar. Singkat cerita, habislah singkong itu. Fajar dan Lia pun pergi dari tempat kebun binatang itu. Gak lama kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pemilik gajah itu. Fajar pun pergi, orang pemilik gajah itu datang. Pas datang ke tempat gajah itu, gajah sudah sekarat atau mati. Di situ pun orang yang pemilik gajah itu memarahi, bahkan penunggu kebun binatang pun ditangkap, ditahan, dibuang ke tempat yang ada yang ada buayanya. Lalu mereka pun para pemilik gajah itu suruh menyuruh anak buah untuk mengejar Fajar dan Lia. Singkat cerita, ketika Fajar dan Lia sedang bersantai mengendarai motornya, tiba-tiba Lia melihat segerombolan orang yang mau mengejar dirinya. Fajar dan Lia pun mengetahui jika orang itu mau mengejar dirinya. Fajar pun menyuruh Lia untuk memegang Fajar dengan erat-erat karena Fajar mau menggas motornya. Akhirnya Fajar pun digas motornya hingga sampai ngebut, dan akhirnya alhamdulillah Fajar pun tidak bisa dikejar oleh rombongan suruhan pemilik gajah itu. Fajar pun bisa selamat di waktu itu. Di sisi lain, Nek Ratu yang sangat teringat terhadap Dewa dan Junior termasuk Nana. Di situ pun si Katy membicarakan tentang Dewa dan Nana. Kata Katy, jikalau di rumah ini tidak ada orang yang sangat menyayangi Nek Ratu kecuali Nana dan Dewa. Lama kemudian singkat cerita, Nenek Ratu pun menelepon pengacaranya untuk memberikan semua warisan terhadap Junior, meskipun Junior keadaan tuli. Di sisi lain, ketika pengacara itu datang ke tempat panggilan Nek Ratu, di situ pun pengacara bersiap untuk melakukan perintah Nek Ratu. Namun di sisi lain, si Farah pas waktu datang ke rumah buana, si Farah mendengarkan ceritaan Nek Ratu bersama pengacara itu. Namun gak jelas atas pembicaraan mereka. Si Farah pun mau mengetahui soal pembicaraan Nek Ratu dengan pengacara itu.
ide si Farah pun mau memaksa terhadap si Kathy untuk buka mulut. Singkat cerita, ketika si Kathy mau ke kamar dirinya, tiba-tiba pakaian yang sudah dibungkus atau dikantongi untuk diusir oleh si Farah. Tiba-tiba si Farah pun datang ke tempat itu. Lalu si Farah pun menyuruh si Kathy untuk buka mulut soal pembicaraan Nenek Ratu dengan pengacara itu. Si Kathy pun akhirnya membuka mulut memberitahu jikalau Nenek Ratu mengurus soal harta gonogininya diberikan seluruhnya kepada Junior, meskipun keadaan Junior pelik, kata si Kathy. Si Kathy pun membuka mulut karena takut dirinya pergi dari tempat itu. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri tadi malam yang sangat seru dan sangat mengasihkan untuk kita tonton. Maka oleh karena itu tonton terus BHSI di SCTV, dan jangan lupa ya guys, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.